semuanya. Pada video kali ini, kami grup 1 PAS 3 akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tape. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Windy Amalia Situmorang, NIM 180305083. Kenalkan, nama saya Handi Kuangga, NIM 180 30 50 64. Nama saya Reta Kristanata Marmata, NIM 180 30 50. Nama saya Ensokta Fani Bulu Saragi, NIM 180 30 50 88. Perkenalkan, nama saya Pipit Nita Marbun, NIM 180 30 50 85. Tape merupakan suatu produk olahan yang berasal dari bahan pangan berkarbohidrat tinggi seperti ubi dan ketan. Biasanya ubi yang digunakan adalah ubi kayu ataupun singkong, dan juga ketan yang digunakan adalah ketan hitam dan ketan putih. Karena pembuatannya yang tidak begitu sulit, maka tape biasanya dibuat sendiri oleh masyarakat dan juga industri kecil dan menengah untuk dipasarkan. Mikroorganisme yang digunakan pada fermentasi tape adalah Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Mucor sp, dan tidak menutup kemungkinan untuk aktivitas bakteri lainnya. Tape hasil fermentasi pada umumnya berbentuk semi cair, lunak, manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah fermentasi dari tape. Nah, fermentasi sendiri dimulai dengan adanya produk minuman beralkohol hasil fermentasi dari buah, madu, dan beras di Cina pada tahun 7000 sampai 6700 sebelum Masehi. Kemudian, seorang tokoh bernama Louis Pasteur pada tahun 1856 menemukan ragi yang berkaitan dengan proses fermentasi. Sedangkan sejarah tape belum diketahui secara pasti dari mana dan kapan pertama kali tape ditemukan. Ada yang mengatakan berasal dari kaum Jawa yang disebut sebagai tape telo. Di Filipina, tape dikenal sebagai basi binubran, sedangkan di Kamboja dikenal sebagai chow. Berikutnya, saya akan menjelaskan reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada proses fermentasi ubi menjadi tape ubi seperti yang ada di depan saya ini. Yang pertama, molekul-molekul pati akan terpecah menjadi deksin dan gula-gula sederhana. Hal ini dilakukan oleh enzim amilase dan enzim invertase. Enzim amilase akan mengubah pati menjadi sukrosa. Kemudian sukrosa akan diubah oleh enzim invertase menjadi glukosa. Kemudian, glukosa akan berubah menjadi alkohol. Hal ini dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae yang menggunakan glukosa sebagai bahan makanannya. Kemudian, alkohol yang dihasilkan tadi akan diubah menjadi asam-asam organik oleh beberapa bakteri seperti Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Berikutnya, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Ester yang dihasilkan pada proses ini akan memberi cita rasa pada tape. Kemudian, glukosa dengan enzim glikolisin akan dipecah menghasilkan karbon dioksida dan air. Sehingga pada saat kita memfermentasikan tape, pada wadah fermentasi akan dijumpai gas dan juga adanya air. Namun, pada proses fermentasi tape yang terlalu lama akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat akan menurunkan pH dari tape ubi yang dihasilkan, sehingga tape ubi yang dihasilkan akan berasam-asam dan menurunkan nilai organoleptiknya. Hal ini juga akan ditambahkan dengan enzim glikolisin yang akan memecah terlalu banyak bagian-bagian dari ubi sehingga menghasilkan air yang terlalu banyak dan mengurangi rasa manis pada tape ubi yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan tape. Proses pembuatannya yaitu pertama, singkong dikupas, lalu dicuci hingga bersih, kemudian dipotong-potong sesuai selera yang biasanya berukuran 10 cm. Kemudian masukkan air ke dalam panci kukusan sampai terisi seperempatnya, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah air sudah mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukusan. Yang perlu diperhatikan dalam mengukus singkong adalah tekstur singkong tidak boleh terlalu matang. Sebaiknya dikukus selama 30 menit dan selalu cek teksturnya. Setelah matang, angkat singkong lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Siapkan wadah seperti panci atau toples, kemudian
dilapisi dengan daun pisang di bagian alas dan pinggirnya. Taburi dengan wajit tape yang sudah dihaluskan, kemudian tata singkong dengan garpu hingga 1 lapis. Kemudian di atasnya ditaburi lagi ragi, lalu ditaruh lagi singkong di lapis kedua, dan seterusnya. Setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, lalu diamkan selama 2-3 hari hingga terasa lunak dan manis. Setelah itu, tutup rapat dengan menggunakan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, lalu diamkan selama 2-3 hari hingga terasa lunak dan manis. Nah, setelah mengetahui pengertian dari tape, sejarah tape, reaksi yang terjadi dalam pembuatan tape, dan cara-cara pengolahan dalam pembuatan tape, saya akan menjelaskan manfaat dari mengkonsumsi tape. Yang pertama adalah baik bagi pencernaan. Nah, mengapa baik bagi pencernaan? Karena tape merupakan salah satu makanan fermentasi. Rata-rata makanan hasil fermentasi itu sangat baik bagi pencernaan, karena ragi yang digunakan untuk fermentasi mengandung mikroorganisme yang baik untuk pencernaan. Yang kedua adalah sumber karbohidrat yang baik. Dalam pembuatan tape singkong misalnya, singkong merupakan salah satu bahan yang memiliki karbohidrat yang sangat baik. Mengapa? Karena indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah seberapa cepat suatu bahan pangan itu diserap dalam tubuh untuk menaikkan kadar gula darah. Nah, karena indeks glikemik dari singkong lebih rendah daripada nasi, maka ia bisa membantu kita dalam menurunkan berat badan misalnya. Nah, selain itu, singkong juga memiliki karbohidrat yang lebih kompleks sehingga ia juga lebih sulit dicerna dibanding dengan nasi. Hal ini akan membuat kita kenyang lebih lama. Yang ketiga adalah mencegah anemia. Nah, mengapa ia bisa mencegah anemia? Karena tape memiliki kandungan vitamin B12 atau cyanocobalamin dan juga mineral kalsium yang dipercaya dapat membantu dalam produksi sel darah merah sehingga mencegah kita kena penyakit anemia. Fungsi yang keempat yaitu menjaga tekanan darah. Nah, kalsium berperan penting dalam memperlebar pembuluh darah dan mencegah terjadinya hambatan dalam pembuluh darah. Hal yang demikian dapat membantu kita menurunkan resiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti serangan penyakit jantung. Nah, yang kelima adalah memelihara fungsi otot dan saraf. Kandungan vitamin B1 atau tiamin yang terkandung dalam tape sangat berperan penting dalam menjaga otot dan saraf. Selain itu, ia juga meningkatkan fungsi kognitif otak dan juga mencegah stres dan juga menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak rentan terserang penyakit. Nah, yang keenam adalah nutrisi bagi tulang dan sendi. Nah, tape memiliki kandungan mineral yang sangat penting bagi tulang dan sendi, yaitu kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor pada tape ini dipercaya dapat mencegah menutrisi tulang dan sendi serta mencegah terjadinya penyakit-penyakit tertentu seperti osteoporosis dan osteoartritis. Nah, selain manfaat, ada juga efek negatif dari mengkonsumsi terlalu banyak tape. Karena tape mengandung probiotik, maka terlalu banyak probiotik dalam perut dapat memproduksi banyak sekali gas CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan perut kita menjadi penuh dengan gas. Nah, ketika perut kita mengalami penuh dengan gas, kita akan cepat merasa kembung. Selain itu, kandungan alkohol dari tape dalam kandungan yang banyak akan memiliki efek jangka panjang pada tubuh. Sekian saja manfaat dari tape. Sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tape yang bagus dan ciri-ciri tape yang busuk beserta jenis jamurnya. Adapun ciri-ciri tape yang bagus, dia memiliki aroma yang harum, legit, tidak berbau alkohol yang menyengat, dan memiliki rasa asam dan manis. Adapun ciri-ciri tape yang rusak, adanya perubahan pada rasa, berbau yang tidak sedap, berlendir dan lengket. Nah, jenis jamur yang ada pada tape yaitu Rhizopus oryzae, Aspergillus oryzae, dan Saccharomyces cerevisiae. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.